Jadi kurang lebih 3 abad. Inilah yang dikenal sebagai periode mutakoddimin. Periode pertengahan keilmuan. Nah, karena tadi hadisnya adalah jamaah. Jadi Nabi mengatakan begini, di akhir zaman nanti banyak tadi firqah, golongan itu tidak selamat kecuali satu. Apa yang selamat? Jamaah. Dalam hadis yang lain beliau mengungkapkan ma'anabi wa ashabi. Yang selamat adalah yang jamaah, yang mengikuti sunnahku dan para sahabatku atau jamaah. Khudu anni fil nawajid. Kata Nabi begitu. Khudu anni, ambillah dariku fil nawajid dengan gigi geraham. Artinya kalau kita menggigit dengan geraham kuat sekali. Maksudnya kata Nabi, peganglah kuat-kuat. Jadi apa yang dilakukan oleh para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, dan para imam mujtahidin, Nabi mengatakan pegang. Jadi kalau ada kita baca tahmid, baca ini, ya segala macam yang sumbernya dari para imam mujtahidin, itu pun termasuk perintah Nabi karena masuk kepada kalimat al-jamaah. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah, nama itu diambil dari hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena begini, ketika Nabi meninggal pada tahun 10 Hijrah, kemudian Khalifah Ar-Rasyidin selama 30 tahun sampai tahun 41 atau sampai tahun 40 dengan meninggalnya Sayyidina Ali. Ya, ini periode sahabat besar. Sampai tahun 101. Ya. Pada masa Khalifah, terutama Khalifah Umar bin Khattab kedua, wilayah Islam sudah keluar melebar. Lalu zaman dulu Nabi hanya Mekah dan Madinah. Tapi ketika zaman Umar bin Khattab sudah mulai kemana? Ke Irak, ya. Sudah mulai ke Mesir, sudah mulai ke Syria dan lain-lain. Banyak sahabat yang menetap di Irak. Kotanya waktu itu adalah kota Kufah. Ada kota Kufah, ada kota Basra. Baghdad belum ada. Di Mesir ada kota namanya Fustat. Kairo belum. Makanya sekarang Fustat itu menjadi Kairo kuno. Jadi Pol Kairo. Sama juga Delhi, ada Old Delhi, ada New Delhi, kotanya juga. Coba dengarkan, banyak persoalan-persoalan yang timbul di masyarakat baru itu yang harus direspon oleh sahabat yang menetap di kota-kota tersebut, sedangkan kasus itu belum terjadi pada zaman ini. Sehingga para sahabat beristihad dengan spirit, dengan semangat. Apa semangatnya? Sunnah Nabi dan Rasulullah. Ini Nabi selalu mengatakan ketika mengutus para sahabat untuk menjadi guru sesuatu
dilakukan oleh sahabat, tabi'in, dan imam-imam mujtahid tidak dapat dilakukan oleh Nabi, tapi semangat dan spiritnya ada. Awas, saya tambahkan ada titik dengan semangat dan spirit sunnah Nabi dan awas ya, seperti dari contohnya begini, sholat tarawih di bulan Ramadan. Nabi tidak pernah sholat tarawih berjamaah, enggak ada itu jamaah. Jadi kalau dikatakan bahwa kita mengikuti sunnah Nabi yang tidak sunnah Nabi, jangan sholat sendiri, karena Nabi tidak pernah melakukan sholat tarawih berjamaah. Ya, awas paham. Jadi Nabi sholat tarawih itu di mana? Masjid, tapi sendiri-sendiri. Kalau Nabi melakukan jamaah, khawatir nanti wajib hukumnya berat. Kapan sholat tarawih itu berjamaah? Pada masa Sayyidina Umar bin Khattab setelah Nabi meninggal. Ini kan orang sekarang yang sok tadi saya katakan itu bukan sunnah, tidak dilakukan oleh Nabi, dalilnya tidak ada, itu dalilnya tidak dilakukan. Dalil itu orang yang tidak belajar. Itu khutbah Jumat 2 kali azan. Zaman Nabi tidak ada khutbah Jumat 2 kali azan. Jadi sekali azan ketika masuk waktu zuhur, maka langsung khotib naik mimbar dan azan. Kalau di Indonesia itu dilakukan oleh Masjid Muhammadiyah. Kalau NU 2 kali. Pertama sekali azan, kemudian sholat sunnah dan lain-lain, sama seperti itu. Kan azannya 2 kali. Ya. Pertama, azan pertama masuk waktu zuhur. Kemudian imam nanti ceramah dalam bahasa lokal, ya, ada bahasa Pakistan dan bahasa Cina. Barulah nanti imam naik mimbar, ada kedua. NU sama 2 kali. Jadi azan 2 azan khutbah Jumat atau sholat Jumat 2 kali azan itu dilakukan pada masa Utsman bin Affan. Kenapa? Karena umat Islam sudah semakin banyak dan banyak yang bekerja sebagai pedagang di kebanyakan tempat. Mereka yang sedang berdagang kumpul di masjid diberikanlah kesempatan. Makanya kayak di sini sholat pakai jam, waktu zuhur jam 1, mau masuk zuhur belum jam 1, tapi sholatnya ada jam 1, iqamah jam 1:15. Jadi orang tahu, saya masih buruk, masih bisa mencapai di sini jam sekian. Kenapa? Karena tadi, ya, ini adalah termasuk sunnah, bukan tidak. Quran yang kita kenal sekarang namanya mushaf, berjilid-jilid, itu sudah dijilid pada zaman Nabi belum. Jadi di mana Quran itu berberkas? Masih satu-satu, ya, masih satu-satu. Ada tulisan yang dipelepah, ada yang di kertas, ada yang ditulis dan lain-lain. Tapi pada